Media sosial kembali dihebohkan oleh aksi saling sindir antara dua influencer Agnes Jennifer dan Michelle Halim. Awalnya, Agnes Jennifer mengunggah sebuah kutipan yang menyinggung wanita yang gemar membicarakan pernikahan meski belum menikah. Dengan perumpamaan bahwa orang yang tidak bisa masak seharusnya tidak memberi pelajaran soal bumbu dapur. Unggahan itu memicu perhatian netizen yang berbakti dan diduga menyindir seseorang secara tersirat. Tidak lama setelahnya, Michelle Halim menanggapi dengan video bernada sindiran yang seolah membalas pernyataan Agnes, menuding bahwa tidak semua wanita yang belum menikah layak disebut digilir atau tidak laku. Dari sini, perang sindiran antara keduanya pun makin panas karena Michelle terus melanjutkan dengan komentar yang menyinggung kehidupan pribadi dan gaya pacaran Agnes Jennifer. Perseteruan ini semakin memanas ketika Agnes Jennifer menanggapi balik dengan kemarahan terselubung. Ia mengunggah pernyataan bahwa dirinya tidak ingin bekerja sama dengan brand manapun yang memakai Michelle Halim sebagai muse karena merasa citra Michelle tidak mencerminkan nilai profesionalitas. Aksi ini justru membuat publik semakin ramai membahas konflik keduanya, dengan sebagian pihak menganggap pertikaian itu hanya ajang adu ego dan pencitraan. Namun, tidak sedikit pula yang menilai sindiran mereka sudah kelewatan karena saling membuka aib pribadi di ruang publik. Drama ini pun berkembang menjadi tontonan yang menyulut perdebatan antara pendukung masing-masing, menjadikan keduanya pusat perhatian di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apa nih Miha sama Agnes sindir-sindiran di sosial media? Kayak bocil SMP. Perkara satu nikah diselingkuhin, yang satu lagi udah umur 30-an gak nikah-nikah. Slow-slow aja bu di pengkolan, tenang-tenang aja. Semua udah ada porsinya. Tuhan sudah ngatur tuh. Nggak ada deh yang satu lebih unggul kebahagiaannya, yang satu nggak bahagia. Udah. Lagi rame banget di Indonesia perhuru-haraan dua cewek yang benar-benar menurut aku jadi panutan ya. Cewek-cewek, bunda-bunda, ibu-ibu atau semua lah ya wanita di Indonesia. Yang satu pinter, cantik, well educated, terus smart, rich, terus juga yang satu lagi dia sangat influence, reasonable, terus smart, dan banyak lah ya peluang yang dia buat. Dan I think she's relate ya, apa yang diomongin itu selalu relate gitu. Nah, in my opinion, sebenarnya ada dua pandangan yang beda-beda ya. Cewek itu ada yang suka banget di treat ya, satu. Ada juga cewek yang mengusahakan segalanya demi cinta ya. Jadi sebenarnya dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga gitu ya. Cuman kalau misalnya kita di ghosting sama orang yang memang problematiknya itu tentang cinta gitu ya, ya agak-agak kesel sih. Karena kalau cewek independen gitu ya, independent woman yang memang dia tuh tidak peduli dengan cinta, dia itu akan relate tentang kehidupan, tentang money, terus tentang everything in their life gitu ya. Tapi kalau cewek yang udah memang dia itu sangat kebucinan, sangat mempedulikan cinta, keluarga dan anak, dia harus mikir tatik bengek ini itu. Banyak lah yang harus dia pikirkan. Cuman di sini sih aku bisa ambil garis besar ya. So, aku bisa tahu sih di mana yang memang lebih bijak dan lebih relate gitu ya. Bukan berarti belum menikah itu cewek yang nggak benar, itu yang pertama. Dan bukan berarti juga cewek yang diselingkuhin itu bisa nerima-nerima aja. So, kalian tim mana? Komen. Gue mau ikut nimbrung ya sama bukan problem sih, ini lebih ke perseteruan ya. Perseteruan opini antara kakak Michelle Halim sama kakak Agnes Jennifer, seperti itu.
Nah, inilah guys pentingnya kalau kita punya opini itu kita betul-betul tahu gitu loh apa yang kita keluarkan dari mulut kita berdasarkan opini kita. Dan kalau seandainya kan kita punya opini yang dimana opini itu berseberangan dengan opini orang lain, ya udah jangan ikut campur begitu. Ya jadinya kan jadi saling serang gitu kayaknya kalau gue lihat ya. Tapi gue di posisi ini gue setuju sama kakak Misal Halim. Kenapa gue setuju sama kakak Misal Halim? Kakak Misal Halim bilang, gak ada orang yang mati gara-gara telat nikah. Tapi ada loh orang yang mati gara-gara menikah. Nah, itu gue setuju dan relate banget ini sama perempuan. Kasus-kasus perempuan-perempuan yang emang salah pilih pasangan dan bertahan di rumah tangga karena apa? Karena khawatir anaknya tidak memiliki sosok seorang ayah dan dia sendiri sebenarnya tersiksa di dalam pernikahan itu. Oh my god, itu benar-benar nightmare, mimpi buruk. Jangan sampai kalian menormalisasi hal-hal yang seperti itu. Udah, fokus aja kepada kebahagiaan diri sendiri. Mau orang beropini apa, itu biarin aja seperti itu. Dan kalau memang pembahasannya itu ranahnya itu ranah pribadi gitu tentang opini, ya kalau emang kita nggak setuju, ya udah keep it yourself gitu. Gak usah dikeluarkan di publik. Nah kalau gue lihat ya konten-kontennya Kak Misal Halim itu kan dia menyuarakan bahwasannya ya kita sebagai perempuan itu harus berani ya speak up, berani ya kalau memang laki-lakinya mau kondo ya lo ya udah go aja gitu, nggak usah maksa kita buat nerima lo apa adanya. Kalau lo nyakitin ya udah go aja, kita bisa pergi dengan value diri kita sendiri. Tuh, gue setuju sama Kak Misal Halim semangat. Agnes Jennifer sedang sindir-sindiran sama Misal Halim. Kalau kaum sosialita lagi berantem di sosmed, kita rakyat jelata ini makin semangat ya menyaksikannya, ya nggak sih? Tapi aku mau fokus dulu ya pada komentar netizen ke si Agnes Jennifer. Jadi kebanyakan itu malah menghujat dia. Alah kamu itu udah keluar-keluar malah balikan. Alah kamu itu udah mempermalukan suami, gak jadi cerai malah balikan gitulah. Jadi ada semacam kekecewaan nih pada diri netizen yang terhormat ini. Kenapa sih dia itu kok balikan lagi? Harusnya kan cerai gitu kan. Jahat kali kalian ya. Bukannya kalian itu harusnya senang ya, keluarga yang udah hampir terpecah akhirnya baikan lagi gitu kan. Ini kalian itu kok kayak malah mengharapkan dia itu cerai gitu. Kenapa gitu? Aku udah pernah juga sebenarnya buat VT soal harapan tuh ya, bahwa si Agnes ini harusnya memberi kesempatan kedua kepada suaminya. Kenapa? Udah pernah juga nih aku buat VT ya, bahwa sebenarnya ya suami yang selingkuh itu ada dua tipe. Suami yang selingkuh karena memang dia itu cuma selingkuh, mau kalian apain juga, kalian permalukan di sosmed juga, dia itu bakal selingkuh lagi. Emang udah karakternya gitu. Nah itu cocok diceraikan, itu cocok, jangan kasih kesempatan lagi. Tapi ada juga ya suami tuh yang selingkuh sebenarnya itu gara-gara misalnya digoda cewek yang sebelumnya nggak pernah digoda, tiba-tiba digoda dan jor-joran gitu, akhirnya dia ya nggak sanggup gitu kan, imannya lemah. Terus ada juga suami yang gara-gara misalnya sering berangkat bareng, pulang bareng, ngopi bareng dengan teman sekantor, akhirnya keadaan membuat muncullah bibit-bibit perselingkuhan itu. Tapi dia itu sebenarnya nggak punya niat gitu loh, keadaan yang membuat. Nah terus seperti halnya si suami Agnes Jennifer ini ya, kalau kita dengar ya ceritanya itu, dia itu kan selingkuh sama mak-mak yang anaknya sama ya, sama anak yang sekolah anaknya itu sama gitu loh. Jadi yang pertama, artinya si suami Agnes Jennifer ini sebenarnya suami yang baik ya kan. Bayangkan dia udah bisnismen loh, yang kaya raya, tapi dia masih sering antar jemput anaknya. Itu artinya apa? Itu artinya dia punya perhatian yang lebih kan kepada keluarganya. Nggak mungkin nggak ada supir ya kan, bisa, tapi dia tetap menyempatkan. Nah dan ternyata di sanalah dia itu ketemu sama si gayung lope-lope itu, yang mungkin dengan jor-joran memberi perhatian lebih ya, yang dia tidak pernah dapatkan. Karena bagaimanapun kalian cantiknya itu, kalau lama-lama ya sama suami biar aja, ada juga perasaan boring gitu. Terus tiba-tiba dapat perhatian lebih dari cewek lain, walaupun cewek itu belum tentu lebih cantik dari kalian, itu akan ada sensasi tersendiri yang membuat dia kembali bergairah, dan itulah mungkin yang meluluhkan dia gitu loh. Jadi kalau dia tukang selingkuh, mungkin dia akan ketemu di tempat karaoke, emang dia udah niat gitu lah, lalu ketemulah LC di sana gitu kan, atau pergi ke klub-klub mencari cewek-cewek yang cantik gitu. Tapi kan ini kan dia tuh ketemunya di sekolah coy, artinya dia tuh nggak ada niatan untuk selingkuh gitu. Itu makanya aku bilang, artinya kalau si Agnes Jennifer kasih kesempatan, besar kemungkinan mereka ini masih bisa balikan lagi dengan baik gitu ya. Nah kalau soal alah kalau gitu nggak usah dong diumbar, itu perlu
itu perlu, kesalahan fatal seperti ini perlu mendapat hukuman, salah satunya sanksi sosial ya. Dan dengan diketahui publik ya masalah ini, maka si suaminya juga kan nggak mungkin lah sembarangan lagi ya kan, nggak mungkin nggak menjaga sikap di depan umum karena publik semua udah tahu gitu. Sama dengan si Gayung Lope-Lope ya kan, dia juga perlu mendapat sanksi sosial. Enak aja udah menggoda suami orang, udah merusak suami orang, diam-diam baik kita ya kan, perlu gitu. Jadi kalian itu nggak pernah merasakan itu, jangan berkuat-kuat terus berkuat-kuat. Kalian itu cuma bacot doang. Suami kalian nggak beli pesan martabak kalian aja, kalian itu udah bikin status WA. Cinta yang tulus itu hanya bisa dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalian itu nggak usah. Jadi kalaupun dia membeberkan semua berkuat-kuat itu menurutku nggak apa-apa. Tapi setelah itu dia memaafkan, gitu kan. Jadi kalian itu, jadi harusnya kita itu senang mereka yang sudah sempat terpecah balikan lagi gitu. Dan kedua ya di Katolik ya, dia itu kan Katolik ya, saya juga Katolik. Di Katolik itu memang untuk memutuskan bercerai itu, aduh itu berat sekali coy. Kenapa? Karena di Katolik itu mau kamu cerai, maka kamu itu nggak akan bisa kawin lagi, nggak bisa nikah lagi ya. Karena di Katolik itu kamu itu hanya bisa menikah kalau pasanganmu itu meninggal, metong. Kalau cuma bercerai hidup nggak bisa, susah gitu. Kecuali mungkin kamu menikah dengan agama lain. Jadi mungkin itu juga pertimbangannya ya. Jadi yuk kita dukung woman support woman lah, jangan malah kalian hujat ya. Terus kalau soal bersindir-sindiran ini ya, sepertinya aku sih di timnya si Agnes ya. Karena menurutku ya, orang yang sudah menikah ya, itu memang lebih pantas ya memberikan nasihat soal pernikahan. Kan kalian bilang, ah dia juga gagal pernikahannya sok-sok menasihati. Kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain melalui kegagalan dan kesuksesan kita ya. Tapi yang jelas kita telah menjalaninya. Beda dengan kamu belum pernah menikah, tapi kamu itu udah sok-sokan menasihati soal pernikahan. Itu beda coy. Kamu belum melewatinya, belum pernah masuk ke jalan itu, kamu udah sok-sokan gitu. Makanya sepertinya aku itu ada di tim Agnes gitu. By the way, kenapa ya si Michelle Halim itu kalau nyemprot parfum selalu ikut keselangkangan? Kita kan nyemprot parfum ke badan karena kita berharap akan berkomunikasi atau dekat dengan orang gitu kan, yang nempel ke badan kita. Tapi kenapa selalu keselangkangan? Bisa nggak sih kalian jawab? Kepo juga aku.